Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang video-video yang sangat panas di era sekarang, yaitu dari penceramah Bahar bin Smith. Nah, dimana di setiap ceramah-ceramahnya Bahar bin Smith ini selalu menghujat Presiden RI ya, mulai dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, di video kali ini justru Bahar bin Smith menghina dan mengecap Prabowo adalah pengkhianat umat. Nah, sampai berkata Prabowo adalah seorang pengkhianat. Menurut saya pribadi, siapapun presiden di Indonesia oleh kaum-kaum ini pasti dihujat. Nah, di mana mereka akan memprovokasi umat, ya kan, untuk semakin membenci pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sepak terjang atau kisah Bahar bin Smith menghujat Prabowo dengan seorang pengkhianat, kita akan mereaction dan akan menyimak videonya dari berbagai platform. Oke, nah sebelumnya jangan lupa untuk simak video ini baik-baik agar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ke videonya sebagai berikut. Tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Tapi perjuangan tetap lanjut, nggak ada berhenti, nggak ada. Bahkan perjuangan lebih-lebih dari kemarin. Baru disini masuk penjara, nggak ada urusan, masukin penjara. Ini kalau kalian tanya sama saya, presiden pengkhianat. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang mengajarkan kebencian, pasti niatnya lain. Jangan-jangan itu kekuatan asing yang mau pecah belah kita. Dia presiden, karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat, gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Bahwa kepentingan nasional vital kita adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangankan Prabowo, ahli saya jadi presiden, kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Ada urusan, ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Aksinya ketika itu memerintahkan anak buah untuk mencopot baliho bergambar Habib Rizik menjadi sorotan sampai mendapat banyak kritikan tajam. Hingga sosok Dudung mendapat julukan Jenderal Baliho. Jenderal Baliho mana yang kemarin nurunin baliho Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ha? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baliho-baliho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi Indonesia yang inklusif dan toleran. Kenapa ormas Kristen yang radikal kok tidak dibubarkan? Betul? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap
rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Semua masyarakat Singkawang siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengangkat penasihat khusus Presiden 3, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dilaporkan Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Dudung dilaporkan terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab yang dinilai menodai agama. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia aja. Ya, benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah bohong. Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di podcast Deddy Corbuzier kembali mencuri perhatian. Saya ingin Kalimat Tuhan bukan orang Arab yang dilontarkannya kembali dipermasalahkan. Elemen masyarakat atas nama Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP APA melaporkan Dudung ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Pusbowan. Pernyataan Dudung dinilai menista dan menodai agama. Bapak Dudung entah selaku pribadi entah selaku kasat kita anggap telah melakukan pelanggaran hukum, dan contoh itu ada, yaitu Ade Armando yang menyatakan sama dengan Jenderal Dudung menjadi tersangka, tapi Jenderal Dudung tidak. Yang menurut Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Bukan persis dari pernyataan saya sama seperti Pak Ade. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa bisa. Allah itu Tuhan itu maha tahu. Gitu. Ngapain pakai bahasa Arab? Saya bahasa Arab bisa. Tetapi kalau hal-hal yang krusial, misalnya kalau saya berdoa, misalnya saya berdoa, dan saya ingin nambah, ini nambah, jawabnya mau, tapi ini bagi dia. Jika benar tak akan menyembah di jalan yang dilakukan wajib sultani. Allah masukkan salamatan ini mengatakan jasa menjadikan diri beberapa kondisi atau beberapa makan yang mau berkata dalam Allah kami dalam saya bisa itu doa selamat, tetapi kalau doa ya Allah saya ingin membantu orang ya Allah, saya ingin menolong, saya cita-cita saya hanya satu dari dulu, saya ingin menolong orang, saya ingin membantu orang, karena dengan tangan Tuhan maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang aman. Begitu doa saya. Tapi pakai bahasa Arab saya kan tidak bisa. Akhir-akhir ini bukan hanya akhir-akhir ini, bahkan bisa ke depan. Setiap panitia yang mengundang saya ceramah, kebanyakan, nggak semua, kebanyakan 90% didatangi sama polisi. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga bicara soal Rizik Syihab dan Bahar Smith saat membahas isu radikalisme. Dudung menambahkan apabila seseorang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udah,
Rizik juga pulang dari sana udah dia semacam ibadah yang baik, berbuat yang baik, usaha anak tadi dosa udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Ya. Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum akabir. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balas. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari adu domba. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari hasut menghasut. Habib Rizik, beliau di masa tua organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya wafat, saudara-saudara, dibantai, ditembak, dibunuh, penjahat, biadab, bangsat. Andaikan nanti Prabowo dan menteri-menterinya, ya, Prabowo dan menteri-menterinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, lawan, nggak boleh diam, betul? Bahkan perlawanannya harus saya balik sumber-sumber Allah. Perlawanan saya, andaikan nanti ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ya, dan pro kepada asing, perlawanan saya, ceramah saya akan lebih menggebu-gebu, lebih berapi-api dari sebelum-sebelumnya, saudara-saudara. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander verboden. Honden and Inlander verboden. Verboden for Honden and Irlander, pribumi dan anjing dilarang masuk. Keren ini ya. Berarti kita ini bukan pribumi kalau gitu ya. Kita boleh masuk nih guys ya. Habib Bahar bin Smith kembali menuai sorotan publik. Dalam video singkat itu memperlihatkan sosok Habib Bahar bin Smith tengah duduk di atas sofa. Lalu jemaah atau santri laki-laki sedang mengantri untuk bergantian menyalami Habib Bahar. Namun jemaah santri laki-laki itu ternyata tidak hanya menyalami maupun mencium tangan saja. Nah, itulah tadi video dari ceramah-ceramah Bahar bin Smith dari berbagai daerah tentunya. Ya, kita bisa tahu dan kita bisa mendengar sendiri kan bagaimana seolah-olah mereka ini menyerukan genderang perang hingga mengangkat pedang dan lain sebagainya. Ya, bagaimanapun juga itu salah ya. Kita ingin NKRI, Negara Republik Indonesia ini damai, dengan toleransi yang tinggi, antar umat beragama yang tinggi, tidak ada yang namanya minoritas dan juga mayoritas. Kita kembalikan lagi Indonesia menjadi damai, ya kan, hingga sampai Jenderal Dudung pun angkat bicara, ya kan, tentang kasus-kasus ceramah dari Bahar bin Smith ini, ya kan, sehingga akhirnya Jenderal Dudung pun merusak baleho-baleho yang seruan-seruan tentang kekerasan radikal dan lain sebagainya. Ya, semoga aja pihak pemerintah kita bisa menindaklanjuti agar Indonesia semakin damai, semakin sejahtera, semakin lebih baik, dan tentunya kita rukun sesama antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika, kita kembali ke Pancasila, kita hidup damai, tenang, dan tentram tentunya di NKRI ini. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di video berikutnya.